Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran kimia. Pada video kali ini, saya akan membahas materi stoikiometri, yaitu ilmu yang tentang mempelajari perhitungan-perhitungan pada reaksi kimia. Pada stoikiometri kali ini, saya akan membahas konsep mol dan juga hukum dasar kimia. Yang pertama, konsep mol terlebih dahulu. Mol sendiri adalah satuan SI atau standar internasional untuk menyatakan jumlah zat, di mana 1 mol itu sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Yang di mana bilangan ini ya itu sama saja disebut sebagai bilangan Avogadro gitu. Jadi nanti ketika di soal ada bilangan Avogadro, berarti dia menyatakan ini 6,02 kali 10 pangkat 23. Lalu 1 mol karbon, di mana karbon ini berupa unsur, mengandung 6,023 kali 10 pangkat 23 atom-atom karbon. Lalu 1 mol H2O, kita tahu bersama bahwa H2O berupa molekul air yang terdiri dari 2 hidrogen dan 1 oksigen, mengandung 6,023 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. Lalu ada 2 mol helium, mengandung 2 kali 6,023 kali 10 pangkat 23 atom-atom helium. Nah, di sini ketika kita ingin mencari jumlah partikel, maka mol dikalikan dengan NO, di mana NO ini itu nilainya tadi 6 kali 10 pangkat 23 atau 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebaliknya, ketika kita ingin mencari mol, maka jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro ini, ya. Nanti didapat mol. Seperti itu. Saya lanjutkan. Lalu nanti ada massa atom relatif atau AR yang menyatakan berat atom tersebut, yang dimana berat atom satu dengan atom lainnya pasti berbeda. Ya, jadi nanti kalian ketika punya tabel periodik itu kan ada berat atom, ya. Misalkan karbon berat atomnya 12, nitrogen berat atomnya 14 dan yang lain. Lalu ada massa molekul relatif atau MR, yaitu jumlah aljabar AR atom-atom penyusun molekul. Kemudian di sini kalau kita lihat ada MR glukosa atau C6H12O6 yang nilainya 180. Di sini dinyatakan bahwa 1 mol glukosa atau 1 mol C6H12O6 itu sama dengan 180 gram. Kok bisa dapat 180 gram? Nah, di sini prinsipnya ya. Ketika kita ingin mencari massa ya atau berat gitu, maka mol dikali dengan AR atau MR dapatlah massa. Begitu pula sebaliknya, ketika kita ingin mencari mol, maka massa dibagi AR atau MR-nya. Nah, seumpama ini. Jadi diketahui MR glukosa 180. Glukosa punya 1 mol, maka ketika kita ingin menentukan massanya, maka mol harus dikalikan MR-nya. Berarti 1 kali 180 dapat 180 gram. Seperti itu. Saya lanjut. Lalu berikutnya volume molar gas atau VM. Volume 1 mol gas nilainya bergantung pada suhu dan tekanan. Ya, T temperatur, P pressure atau tekanan. Pada 0 derajat 1 atm ini disebut dengan STP atau standar temperatur pressure, atau bisa kita katakan sebagai suhu dan tekanan saat standar. Standar itu suhunya 0 derajat, tekanan 1 atm. Maka didapat volume molarnya itu 22,4 liter per mol. Ya. Nah, ketika dia bukan dalam keadaan STP atau di sini pada T dan P tertentu, volume molar R kali T per P. Nah, R ini sendiri tetapan gas, ya. Kemudian pada keadaan gas standar, Vm sama dengan volume gas dibagi dengan N.
N itu adalah mol. Nah, di sini kita lihat pada keadaan STP, 1 mol gas C3H8 sebesar 22,4 liter. Sedangkan 0,5 mol gas C3H8 itu 0,5 kali 22,4 liter. Ya, setengahnya dari awal, yaitu 11,2 liter. Kenapa bisa seperti ini? Nah, kita lihat konsepnya. Ketika kita ingin mencari volume gas, maka kita lihat mol di sini harus dikalikan dengan Vm. Ingat, Vm itu tadi 22,4 liter. Ya. Kemudian sebaliknya, ketika kita ingin mencari mol, ya, mol suatu unsur atau senyawa, maka volume gas itu dibagi dengan Vm atau 22,4 nanti didapat molnya. Seperti itu. Kemudian ini bisa dibilang rangkuman ya dari yang kita pelajari tadi, berarti dia muaranya ada di mol, kemudian nanti dikaitkan dengan massa, volume gas, dan juga partikel. Berarti kalau kita punya data massa, mau nyari mol, maka massa dibagi dengan AR atau MR gitu. Kemudian kalau kita punya data partikel, mau nyari mol, berarti partikel bagi NO. NO itu tadi 6 kali 10 pangkat 23 ya. Kemudian dari mol kita mau nyari volume gas. Nah, berarti mol dikali volume gas. Itu nanti dapat, atau mol dikali volume molar dapat volume gas gitu. Nah, volume molar tadi nilainya 22,4 liter per mol. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke latihan soal. Kita latihan soal dulu. Jadi untuk nomor 1, massa dari 0,25 mol Fe2SO4 3 kali sama dengan, nah, jadi di soal ini terdapat senyawa Fe2SO4 3 kali, di mana di sini terdiri dari unsur Fe, unsur S, dan juga O. Ya, di mana AR-nya masing-masing sudah diketahui. Maka dari itu, yang pertama harus dilakukan adalah kita menentukan massa molekul relatif dari senyawa tersebut. Atau bisa dituliskan juga kita mencari MR dari Fe2SO4 3 kali. Yaitu sama dengan ARFE dikalikan 2. Karena Fe-nya ada 2, maka dikalikan 2. Kemudian ARS dikalikan 3. Karena di sini S-nya 1, karena dia dalam kurung kali 3, maka 1 kali 3, 3. Lalu ditambah dengan ARO dikalikan, di sini O-nya dalamnya ada 4, dikalikan 3 berarti 12. Nah, kita masukkan angkanya. Fe-nya itu 56 kali 2 tambah 32 kali 3 tambah 16 kali 12. Nah, di sini nanti 56 kali 2 itu 112 tambah 32 kali 3 96 ditambah 16 kali 12 itu 192. Yang dimana nanti totalnya adalah 400. Ya, MR senyawa ini adalah 400. Kemudian MR ini digunakan untuk apa? Ya, kita ingat lagi konsep dasarnya. Ya, jadi nanti ketika ada massa ya atau gram gitu, ya, ketika kita hubungkan dengan mol, ya, maka nanti cara mencari atau dari massa kita dapatkan mol gimana? Berarti nanti misalkan di sini massa ke mol, ya, massa menuju mol, maka nanti massa harus dibagi dengan AR, ya, atau bisa juga dengan MR, tergantung yang diketahui di soal itu apa, gitu. Lalu kebalikannya, ya, kita mau cari massa, tapi diketahui mol, berarti nanti dibalik. Kalau yang sebelumnya dibagi, ya, kalau yang sebelumnya dibagi, maka nanti kalau mol
dapetin massa, maka mol harus dikalikan dengan AR ataupun MR gitu. Nah, di soal ini kan kita mencari atau menentukan massa ya, gitu. Maka nanti massa ini ya harus kita cari dengan apa? Perkalian berarti ya. Ya, perkalian antara mol dikali dengan MR. Molnya berapa? 0,25 itu kan bisa dijadikan seperempat ya, biar lebih mudah ya. Gitu. Berarti seperempat dikali 400. Maka jawabannya adalah 100 gram. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjutkan. Kemudian soal berikutnya, bila massa atom reaktif C12O16 H1 dan bilangan Avogadro diketahui 6 kali 10 pangkat 23, maka dalam 30 gram C3COH terdapat titik-titik molekul C3COH. Sebagai informasi, C3COH ini nama lainnya adalah asam cuka ya, atau asam asetat. Cuka sendiri sering kita konsumsi ketika kita sedang makan di warung bakso dan sebagainya, seperti itu. Nah, di sini diketahui apa? Ada AR unsur, ada bilangan Avogadro, ya, lalu ada massa, gitu. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah molekul atau nanti di sini molekul itu kalau kita tadi pelajari itu sama juga dengan partikel. Sama juga dengan partikel, ya. Nah, kalau kita ingat lagi, ya, untuk menentukan jumlah partikel, ya, dari suatu mol atau sebaliknya bagaimana? Berarti kalau misalkan di sini saya tulis mol, ya, kemudian di sini ada partikel, ya. Misalkan dari mol saya mau cari partikel, ya. Maka mol kemudian panah ke partikel, maka mol ini ya harus dikalikan dengan NO, di mana NO ini adalah bilangan Avogadro gitu. Nah, bilangan Avogadro itu sendiri berapa? Nah, ini ya. Ini bilangan Avogadro. Nah, kemudian sebaliknya kalau kita yang diketahui di soal itu jumlah partikel atau jumlah molekul, maka nanti panahnya kita tarik ke kiri. Berarti gimana caranya dari partikel mendapatkan mol? Berarti kalau yang awalnya dikali, ya, maka nanti di sini jadi dibagi. Berarti nanti, ya, mol sama dengan partikel dibagi dengan bilangan Avogadro-nya atau NO-nya. Seperti itu. Ya. Berarti karena yang ditanyakan molekul atau partikel, berarti di sini kalau kita tulis molekul, ya, CH3COOH ini sama dengan ya mol dikalikan dengan NO ya. Nah, apakah molnya sudah ada di soal? Ternyata belum ada. Nah, nanti kita ingat lagi konsepnya yang sebelumnya. Mol itu massa dibagi dengan MR atau massa dibagi dengan AR gitu. Nah, massanya ada nggak di soal? Nah, ini kan massa ya. Ini massa gitu. Lalu MR-nya ada nggak? Nah, MR-nya berarti kan kita harus cari dulu, gitu ya. MR dari C3COH ini kita cari dulu, gitu. MR berarti sama dengan berapa? C-nya ada berapa di sini? Ada 2, berarti ARC kali 2, kemudian ditambah H-nya ada berapa? 3 tambah 1, 4, berarti ARH kali 4, lalu ditambah oksigennya ada berapa? Ada 2, berarti ARO kali 2 gitu. Nah, C-nya berapa? 12, berarti 12 kali 2 tambah 1 kali 4 tambah 16 kali 2. Nah, berapa? 24 tambah 4 tambah 32, maka nanti didapat 60. Berarti MR-nya 60,
gramnya tadi 30, berarti kalau kita masukkan 30 per 60, NO-nya itu tadi ini ya, 6 kali 10 pangkat 23, berarti 6 kali 10 pangkat 23, berarti 30 per 60 itu setengah, 6 bagi 2 itu 3. Berarti nanti didapat jumlah molekul C3COH itu sebanyak 3 kali 10 pangkat 23 molekul CH3COH seperti itu. Oke, semoga bisa difahami yang saya jelaskan tadi. Saya lanjutkan. Lalu volume dari 11,5 gram gas NO2 pada keadaan STP adalah di mana mRNO2 46. Nah, di soal ini dia MR-nya sudah diketahui ya. Lalu yang ditanyakan apa? Volume ya. Di sini ada massa ya, ada gram gitu. Kemudian ada MR ya. Nah, di sini ada keyword keadaan STP ya. Kalau dia di soalnya atau senyawanya dalam keadaan STP, ingat tadi STP itu standar temperature pressure. Berarti nanti suhunya itu 0 derajat Celcius, lalu tekanannya itu adalah 1 atm. Nah, kalau dia seperti ini, maka bisa kita simpulkan bahwa volume molar itu sama dengan 22,4 liter per mol. Jadi ketika keywordnya itu keadaan STP, suhunya 0, tekanannya 1, maka dapat volume molarnya 22,4 gitu. Nah, ini digunakan untuk apa sih? Karena kita cari volume, ya, maka nanti kita harus menggunakan data ini. Ya, berarti nanti di sini gitu. Hubungannya apa antara mol dengan volume gas? Nah, kalau kita buat lagi hubungannya volume gas, ya. Nah, misalkan dari mol kita mau cari volume gas nih. Berarti mol panah ke volume gas gitu. Maka nanti mol ini itu harus dikalikan ya volume molar ya, dikalikan volume molar. Lalu kebalikannya gimana? Dari volume gas kita mau cari mol. Berarti nanti panahnya itu ke kiri. Berarti lawannya dikali berarti jadi dibagi. Berarti volume gas dibagi volume molar dapat nilai mol. Gitu. Nah, sekarang kita coba hitung volumenya. Ya, berarti nanti di sini volume sama dengan mol dikali volume molar gitu. Nah, molnya kan belum ada ya di soal, tapi kita ingat lagi konsep dasarnya yang sebelumnya. Mol itu massa dibagi dengan mr. Oke. Nah, molnya kita cari nih, massanya itu 11,5 gram, mr-nya 46. Volume molar itu 22,4 ya. Yang tadi ya, 22,4 ini. Nah, 11,5 bagi 46 itu 1 per 4. 22,4 bagi 4 itu 5,6 liter. Jawabannya 5,6 liter yang C. Oke, semoga bisa difahami begitu ya. Oke, setelah kita tadi mempelajari konsep mol, maka setelah ini ya, kita akan mempelajari hukum-hukum dasar kimia yang jumlahnya itu ada 6 ya. Jadi yang pertama di sini ada namanya hukum kekekalan massa yang dikemukakan oleh Antoine Lavoisier, ya, seorang ilmuwan kimia asal Prancis yang menyatakan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, ya. Atau bisa dikatakan juga before akan sama dengan after, gitu. Jadi misalkan di sini ada senyawa MgO, kemudian ditambah dengan CO2, maka akan menghasilkan MgCO3, di mana MgO 40 gram, CO2 44 gram. Ya, kalau kita jumlahkan maka hasilnya akan 84 gram gitu. Nah, jadi nanti di sini sebelum dan sudah itu hasilnya kan sama.
Begitu pula dengan bawahnya, ya 40 gram MgO direaksikan dengan 50 gram CO2, maka akan menghasilkan 84 gram dan 6 gram sisa CO2. Yang dimana 40 gram tambah 50 gram itu 90, 84 gram tambah 6 gram ini juga 90 gram. Pak, kok ada istilah 6 gram sisa CO2? Nah, jadi nanti ini ya, atau yang kita lihat di awal tadi ya, 40, 44, 84, itu merupakan perbandingan berat tetapnya gitu. Yang nanti di sini akan berkaitan dengan hukum selanjutnya, yaitu hukum yang kedua. Nah, kita lanjutkan. Jadi ada hukum kedua itu hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Perbandingan massa unsur-unsur dalam setiap senyawa selalu tetap, yaitu nanti AR kali indeks ya. AR itu massa atom relatif, indeks itu adalah jumlah unsur dalam suatu senyawa ya. Jadi contoh di sini ada CO2. C ini jumlahnya 1, maka indeksnya 1. O di sini jumlahnya 2, maka indeksnya 2 gitu. Nah, di sini kalau kita lihat CO2 di sini berat C 12, berat O 32, berat CO2 itu 44 ya. Kalau kita totalkan 12 tambah 32, 44 gitu. Nah, di sini 12, 32, dan 44 ya. Kalau kita sederhanakan ya, bagi 2 masing-masing ya. Kalau masing-masing kita bagi 2 kan nanti didapat 32 bagi 2, 16. 12 bagi 2, 6. 44 bagi 2, 2. 44 bagi 2, 22 gitu. Nah, kemudian nanti dari 22, 6 sama 16 ini kan bisa kita sederhanakan lagi. Ya, 16 bagi 2, 8. 6 bagi 2, 3. 22 bagi 2, 11. Nah, yang paling bawah adalah perbandingan paling sederhana. Dan ini adalah perbandingan tetapnya gitu. Nah, jadi ketika suatu unsur itu melebihi perbandingan tetapnya, ya, maka itu nanti bisa dikatakan sebagai sisa. Ya, ambil contoh, misalkan di sini saya atau di sini kan 3 gram ya, gitu. Misalkan saya punya 5 gram, gitu. Nah, maka yang jadi perbandingan berat tetap 3 dan duanya itu adalah sisanya, gitu. Ya, jadi nanti perbandingan berat ini itu berlaku sebagai sebuah kelipatan gitu ya. Kalau ini kan kelipatan 2 hasilnya misalkan 11 gram kelipatan 2-nya 22, 22 kelipatan 2-nya 44 dan sebagainya. Seperti itu gitu ya. Jadi berlaku kelipatannya. Nah, kemudian di sini ada soal pada percobaan yaitu reaksi 2C tambah O2 menjadi 2CO diperoleh data sebagai berikut. Di sini ada 4 buah data ya dari masing-masing unsur ya. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan massa unsur C dan O dalam senyawa CO adalah, nah, jadi nanti untuk nomor 4 ini kita mengacu pada hukum Lavoisier ya atau Lavoisier bacanya. Ya. Yang dimana hukum Lavoisier ini atau Lavoisier ini atau Lavoisier ini itu berlaku apa? Before sama dengan after kan begitu. Before sama dengan after ya. Berarti nanti jumlahnya kiri dan kanan itu sama begitu. Nah, berarti nanti di sini ya supaya kalian lebih mudah memahaminya, kalian carilah penjumlahan antara C dan O yang nilainya itu betul gitu. Kita ambil contoh. 12 tambah 18 apakah 28? Kan salah. Berarti ini bukan perbandingan massanya gitu. 18 tambah 20 kan bukan 35. Berarti ini juga bukan. 10,5 tambah 16 kan bukan 24,5 gitu. Nah, kalau 6 tambah 8 kan 14 betul ya. Berarti 6 tambah 8 sama dengan 14. Berarti kita dapat dari data pertama ini yang penjumlahannya benar gitu. Nah, dari penjumlahan yang benar ini kita nanti bisa tentukan perbandingan massa C dan O-nya gitu. Berarti kalau saya tulis C banding O
itu kan 6:8 gitu. Nah, 6:8 itu kan kalau disederhanakan berarti jadi berapa? 3:4. Nah, ketemu jawabannya. Seperti itu. Oke, semoga bisa difahami ya. Kemudian lanjutnya, yang ketiga yaitu hukum perbandingan berganda atau yang dikemukakan oleh Dalton. Bila unsur-unsur membentuk lebih dari satu macam senyawa, perbandingan berat merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ya, jadi dia sederhana sifatnya atau bilangan paling kecil gitu. Jadi di sini untuk perbandingan berganda itu nanti ada dua unsur yang membentuk dua atau lebih macam senyawa gitu. Jadi di sini kan ada unsur N dan unsur O membentuk senyawa satu dan senyawa 2 gitu. Senyawa satu unsur N 7 gram, unsur O-nya 14. Senyawa 2 unsur N-nya 7 gram, unsur O-nya 21 ya. Nanti didapat perbandingan oksigen 2:3. Nah, kok bisa 2:3? Ya, jadi nanti caranya seperti ini. Ketika kita ingin mencari perbandingan oksigen, maka untuk yang N ini, ya untuk unsur N ini harus dibuat sama nilainya atau perbandingannya. Perbandingannya gitu. Nah, di sini kan kalau dilihat 7:7 kan 1:1 ya. Itu kan sama. Ya, 1:1. Nah, berarti kan yang belum sama kan tinggal ini. Ketika 14 itu dibandingkan dengan 21, maka kan akan didapat 2:3. Nah, sesuai. Seperti itu caranya. Kemudian ke soalnya. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa N2O, NO, N2O3, dan N2O4. Perbandingan massa oksigen dalam keempat senyawa tersebut adalah, berarti kalau kita tulis ya N2O itu perbandingan N dan O-nya 2:1 ya. N-nya 2, O-nya 1. Kemudian NO berarti 1:1. Lalu N2O3 itu 2:3. Lalu N2O4 itu 2:4. Nah, karena yang dicari adalah oksigen, gitu ya. Oksigennya berapa sih perbandingannya? Maka tadi prinsipnya apa? Berarti untuk N ya harus dibuat sama ya nilai atau perbandingannya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. 2:1:2:2. Berarti kan yang belum sama kan di NO ya. Nah, bisa tidak misalkan 1:1 ini saya kalikan jadi 2 gitu. Berarti kan nanti jadinya 2:2 kan? Berarti kalau saya tulis ulang 2:1, 2:3, 2:4. Nah, kalau kita lihat kan dari atas sampai bawah kan sama semua ya. Sama semua. Berarti kan perbandingan 1:1 semua. Berarti kan yang membedakan hanya di sini. Berarti kita dapat perbandingan oksigennya 1:2:3:4. Berarti jawabannya A. Seperti itu. Oke, semoga bisa difahami begitu ya. Lanjut ke perbandingan berikutnya, yaitu perbandingan volume, ya atau di sini hukum dasar yang keempat. Ya, di sini dikemukakan oleh Guy Lusak, ya, yang menyatakan bahwa perbandingan volume gas-gas yang bereaksi membentuk senyawa selalu tetap. Ya, jadi nanti di sini perbandingan volume akan sama dengan perbandingan koefisien. Ya, buktinya apa? Misalkan di sini kita punya reaksi antara nitrogen dengan hidrogen menghasilkan NH3 ya. Nah, masih ingat koefisien ya? Koefisien adalah angka di sebelah ini atau angka yang merah ini yang didapat setelah reaksinya itu setara ya.
Nah, jadi di sini ketika di sini kita punya N25 mili, H2 15 mili, NH3 10 mili, maka kalau kita sederhanakan, kan masing-masing bisa dibagi 5 ya. Berarti ini 1, ini 3, ini 2. Nah, 1, 3, dan 2 ini kita nyatakan sebagai perbandingan koefisien. Di sini 1, di sini 3, di sini 2. Gitu. Nah, jadi nanti di sini perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Seperti itu. Oke, kita ke contohnya. Gas NaCl sebanyak 20 mili, ya, sentimeter kubik itu sama juga dengan mili, terurai dengan sempurna menghasilkan 20 mili gas nitrogen dan 40 mili gas hidrogen. Semua volume gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Senyawa tersebut adalah, nah berarti di sini kita punya awal mula NaCl. Saya tulis NaCl yang dia terurai, ya, terurai, ya, tanda panah, dengan sempurna menghasilkan gas nitrogen, ya, berarti ada N2 dan juga gas hidrogen, berarti ada H2 di sini. Ya. Nah, masing-masing si NaCl itu 20, ya, 20 mili katakanlah. N2-nya itu 20 mili, H2-nya 40 mili. Nah, kalau kita lihat dari pola angka ini kan bisa disederhanakan begitu ya. Ini kita bagi dengan 20 begitu. Nanti dapat 1 banding 1 banding 2. Yang dimana 1, 1, 2 ini itu kita jadikan sebagai koefisien. Berarti di sini 1, di sini 1, di sini 2. Gitu. Nah, nanti kita tinggal cari nilai X dan Y-nya ya. Berarti di sini 1X ya. X sama dengan X itu kan mewujudkan jumlah N. Berarti di sini 1 kali 2. X sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2. Lalu yang Y ya. Ini kan 1 kali Y. Kemudian Y itu menunjukkan jumlah H ya. Berarti di sini Y-nya sama dengan 2 kali 2. Berarti sama dengan 4. Gitu. Berarti kita dapat N-nya itu 2, H-nya itu 4. Gitu. Yang C. Semoga bisa difahami ya. Saya lanjutkan. Kemudian hukum yang kelima, hukum Avogadro. Ya, ini sekilas ya kalau kalian mungkin kurang jelas melihatnya ini mirip-mirip avocado gitu. Tapi sebenarnya beda jauh begitu. Jadi hukum Avogadro berbunyi setiap gas pada tekanan dan suhu yang sama, bila volumenya sama, maka molnya juga akan sama dan berlaku persamaan ini ya. V per N1 sama dengan V per N2, di mana 1 dan 2 ini merupakan gas ya. Jadi nanti hukum Avogadro itu keywordnya adalah ada dua buah gas yang salah satunya itu dicari entah itu volume atau molnya. Seperti itu. Ya. Jadi satu ini itu gas ya. Dua ini itu juga gas ya. Jadi nanti keywordnya di soal kalau ada dua buah gas ya, misalkan oksigen dengan nitrogen, oksigen dengan hidrogen. Nah, salah satunya akan dicari entah itu volume atau molnya, seperti itu. Menggunakan hukum Avogadro ini. Oke, kita lihat contohnya. Pada suhu dan tekanan tertentu, volume dari 4 gram SO3 adalah 2 liter. Pada kondisi yang sama, massa dari 6 liter gas oksigen adalah, oke, jadi di sini kalau kita lihat, diketahui ada 4 gram SO3. Ya. Jadi massa SO3
itu 4 gram. Kemudian volume SO3 itu 2 liter. Kemudian ada massa oksigen ya. Oksigen itu kan O2 gitu. Itu dicari ya, massanya dicari. Lalu volume O2 itu 6 liter. Nah, nanti kalau ada AR-AR-nya yang diketahui, maka kita dapat MR-nya gitu. Kan di sini SO3 dan O2 ya. Berarti kalau kita cari MrSO3, berarti ARS kali 1 ditambah ARO kali 3 gitu. Berarti di sini 32 kali 1 tambah 16 kali 3. Berarti 32 tambah 16 kali 3, 48, dapatlah 80. Oke. Lalu MrO2. Nah, ini kan tinggal mengalihkan 16 kali 2. Dapatlah 32. Nah, karena di sini ada dua buah gas SO3 dan juga O2, ya, maka nanti kita menggunakan konsep dari hukum Avogadro. Ya, jadi nanti V per N SO3 katakanlah, lalu sama dengan V per N O2. V-nya SO3 itu 2. Nah, ingat lagi N itu atau mol itu gram per ml. Berarti di sini molnya SO3 ya gramnya 4, mr-nya 80. Volume oksigen ya 6 per masanya oksigen dicari bagi 32. 2 per 6 itu 1 per 3 ya. 4 per 8 itu 1 per 20 ya. 20-nya naik. Berarti jadi 20 per 1 gitu. Nah, 32-nya naik untuk mengalihkan 3. Berarti jadi 32 kali 3 per massa atau G. Nah, nanti massanya itu 32 kali 3 per 20. Ya, atau 32 kali 3, 96 per 20. Dapat berapa? 4,8 liter. Gitu. Yang E ya. Oke, semoga bisa dipahami begitu ya. Nanti bisa di pause untuk bisa memahaminya lagi gitu atau bisa diulangi lagi begitu. Saya lanjutkan untuk bagian terakhir yaitu gas ideal. Volume gas pada suhu dan tekanan yang diketahui dapat dihitung dengan menggunakan persamaan gas yang disebut persamaan gas ideal. Ya, yang nanti ditulis sebagai PV sama dengan nRT, di mana T ini suhu dalam Kelvin. Ketika suhunya itu derajat Celcius, maka harus ditambah 273 untuk menjadi Kelvin. Lalu R ini tetapan gas ya. Ini saya tulis tetapan gas. Yang nilainya 0,082. Ya, ini pasti begitu ya. Absolut. Kemudian ada N itu mol. Ya. Lalu apa lagi? P-nya itu tekanan. Satuannya adalah ATM. Lalu ada V. V itu adalah volume. Satuannya adalah liter. Nah, kita lihat contohnya. Suatu gas ideal bermassa 1,28 gram pada suhu 127 derajat Celcius. Tekanan 1 atm menempati ruang bervolume X liter. Berapa nilai X tersebut? Dengan MR senyawa itu atau MR gas tersebut 128. Nah, berarti nanti di sini bisa kita menggunakan prinsip gas ideal itu tadi. Ya, PV sama dengan nRT. PV nRT gitu. P-nya itu 1, ya volumenya itu dicari,
molnya. Nah, molnya kan kita belum tahu ya. Ingat lagi, mol itu kan massa per mr, atau sini saya tulis gram per mr gitu. R-nya itu tadi nilainya itu absolut 0,082 ya. Atau nanti di soal biasanya diketahui gitu. Lalu T-nya itu karena suhunya masih derajat Celcius, maka kita harus tambahkan dengan 273. 127 tambah 273. Masanya berapa? 1,28, MR-nya 128, ya. 127 tambah 273 itu kan nanti 400 gitu. Nanti 0,082 dikalikan 400. Ya, ini nanti atas bawah jadi 0,01 dikalikan 0,082 kali 400 nanti didapat 0,168 liter. Oke, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa difahami. Apabila ada yang belum difahami, nanti bisa ditanyakan di luar jam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.